Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Cerdas Hukum, berjumpa kembali di podcast Ngopi, ngobrolin inspirasi dan aspirasi. Bersama saya Indra Swati akan menemani di episode kali ini. Sobat Cerdas Hukum, kalau kalian berpikir bahwa akses kepastian hukum itu hanya ada di kota-kota besar, di provinsi, kabupaten, kota, kalian harus berpikir kembali. Jadi kepastian hukum itu ada juga di desa-desa. Ya, salah satunya di desa yang ada di Pulau Sumbawa, Lenangguar. Oke, kali ini kita akan membahas tentang tema menggali potensi desa Lenangguar, Sumbawa dalam mendorong akses kepastian hukum. Bersama tamu kita yang sangat spesial yang jauh dari pulau seberang menuju ke Pulau Lombok, Kota Mataram. Baik, kita akan sapa langsung. Selamat datang di podcast Ngopi. Selamat datang. Iya, Bapak. Iya, Bapak Kepala Desa Lenangguar, Bapak Syahruddin SP NLP ya, Pak ya. Iya. Bagaimana Pak? Sehat? Semangat? Alhamdulillah. Iya. Jadi untuk perlu diketahui Pak, pada podcast kali ini kita katakan sangat spesial karena ini baru pertama kali dari Pulau Seberang. Salah satu-satunya kades yang dari Pulau Seberang yang mengisi di podcast di tahun 2025 ini. Ya, kita ketahui bahwa Desa Lenangguar ini banyak prestasinya ya Pak ya. Dan salah satu yang pernah diikuti adalah ajang Paralegal Justice Award di tahun 2024. Nah, Sobat Cerdas Hukum, kita akan menggali lebih dalam bagaimana Kades Lenangguar dalam mengikuti ajang Paralegal Justice Award, dan kita akan lebih dalam lagi menggali potensi dari Desa Lenangguar. Silahkan Pak. Ya, terima kasih Mbak Yen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahruddin SP NLP, selaku Kepala Desa Lenangguar, Kecamatan Lenangguar, Kabupaten Sumbawa. Jadi, Ibu, desa kami itu desa yang berada di atas gunung, yang berada di pegunungan itu. Jadi kalau secara topografinya, jadi dari pusat ibu kota kabupaten itu sekitar kurang lebih 37 kilo ke wilayah selatan, itu baru sampai di Desa Lenangguar. Kalau misalnya kita tempuh dengan jalur darat menggunakan sepeda motor, itu bisa kita kurang lebih 1 jam. Kalau menggunakan kendaraan roda 4, ya kurang lebih 1,5 jam. Jadi itulah kondisi yang ada di desa kami. Nah, berkaitan dengan pribadi yang sama kami, ya syukur alhamdulillah, kemarin di tahun 2024 yang merupakan tahun kedua saya diamanahi oleh masyarakat Desa Lenangguar selaku Kepala Desa Lenangguar. Jadi ya kami mengikuti setelah beberapa proses seleksi tahapan, ya syukur alhamdulillah kami menjadi duta dari Kabupaten Sumbawa, salah satu duta dari Kabupaten Sumbawa dalam kegiatan Paralegal Justice Award tahun 2024. Nah, syukur alhamdulillah dari kegiatan-kegiatan tersebut, tentu bagi saya pribadi yang baru seumur jagung ya waktu itu sebagai kepala desa Lenangguar, dipercayakan kepala desa Lenangguar, itu kami mendapat banyak sekali edukasi, banyak sekali pengalaman, banyak sekali ilmu, tentunya tentang hukum, memberi kepastian tentang hukum ya kepada masyarakat-masyarakat kita, terutama masyarakat desa Lenangguar pada khususnya. Nah, jadi ini yang memang ya salah satu kebanggaan sih kalau saya pribadi gitu. Karena menurut kepanitiaan kemarin di tahun 2024 itu, ya jadi peserta yang mendaftar se-Indonesia, karena kegiatan ini diikuti oleh Lurah dan Kades se-Indonesia. Jadi ada di angka 1.700-an. 1.700 ya. 1.700-an. Jadi hari pertama kita dilakukan seleksi via daring oleh dinas dari kabupaten maupun di tingkat provinsi. Jadi tersalinglah
sekitar 700-an se-Indonesia, Se-Indonesia. se-Indonesia. Nah, kemudian di hari kedua kita dilakukan seleksi langsung oleh, dari pihak Kementerian Hukum dan HAM waktu itu, Republik Indonesia. Jadi dari 700 itu sehingga tersaringlah 300-an. 300 ya. 300 kepala desa dan lurah se-Indonesia yang inilah yang diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan Paralegal Paralegal. Justice Award di Jakarta. Ya waktu itu kita dari tanggal 28 Mei sampai dengan tanggal 5 Juni 2024. Kegiatannya saya katakan itu kegiatannya sangat padat dan kegiatannya luar biasa sekali ketika disampaikan mungkin nggak cukup hari ini ketika Iya. kita bercerita gitu. Ketika kita bercerita Ibu, tentang pengalaman, tentang edukasi yang diberikan, ilmu, kemudian, kedisiplinan dan hal-hal yang lainnya. Dan yang paling utama di situ saya rasa, terutama mungkin saya yang baru saya katakan, kita dapat bersilaturahim, kita dapat bertemu langsung dengan seluruh, eee, perwakilan desa, kepala desa dan lurah yang ada di Indonesia ini. Jadi bayangkan saya, ketemu dengan kepala kampung ya, kalau dikatakan di sana kepala kampung di Papua Pegunungan gitu. Mmm. Jadi di Papua Pegunungan ini kita bertukar cerita dan segala macam, tentu akan banyak sekali. Nah kemudian juga, kita berkunjung ke Mahkamah Konstitusi yang membawahi sangat, ber ber mendengarkan langsung materi-materi dari hakim Mahkamah Konstitusi secara langsung, kemudian juga, berada di, museum Mahkamah Konstitusi yang memang enggak sembarangan orang bisa masuk, bisa dokumentasikan yang ada di museum itu nggak sembarangan orang Iya. di Indonesia ini Iya. bisa masuk ke situ sehingga alhamdulillah dengan kegiatan kita bisa melihat. Nah, apalagi yang mungkin di gedung parlemen DPR RI, jadi ada di gedung utama, di ruangan sidang utama yang hanya dibuka ya sekali saja dalam 5 tahun gitu. Jadi Iya. pada saat pelantikan presiden, MPR dan DPR RI itu saja ya dibuka, hal-hal yang lainnya, itu yang memang saya rasa itu sangat-sangat kalau bagi kami excited sekali Iya. mengikuti kegiatan ini. Iya. Silaturahimnya ada, pengalamannya ada, ilmunya ada, disiplinnya ada, semua, Iya. semua di situ Baik. ada. Iya. Baik Pak Kades, mohon maaf nih. Jadi, dari keikutsertaan Pak Kades tadi juga ada yang menggembirakan juga bahwa, Pak Kades ini masuk 50 besar ya Pak ya Iya, dari peserta. Jadi ini dan di tingkat Nusa Tenggara Barat sendiri, beliau ini memiliki nilai tertinggi ya Pak ya iya, di tahun 2024. Nah, jadi, dapat kita simpulkan ada keseriusan ya, tidak iya, hanya, mungkin secara teori, tapi juga praktek ya Pak ya yang dilaksanakan di sana ya Pak? iya, Baik, untuk potensinya, jadi ada 3 penghargaan yang didapatkan ya Pak iya, ya, Non-Litigation Peacemaker, mmm, Anubawa Sasana sudah Jagadikta, dan tahu Paralegal Merdeka Justice Jepang. Award, iya. Jadi tidak hanya kadesnya saja yang menerima gelar Non-Litigation Peacemaker, tetapi juga desanya. Desa, Tentu kita, perlu tahu nih, bagaimana sih kondisi kesadaran hukum masyarakat di Desa Lenangguar? iya, Bisa dijelaskan? iya, makasih, Umi. Nah, jadi dalam, mengikuti kegiatan tersebut memang potensi-potensi yang ada di desa kami, terutama di Desa Lenangguar itu kita explore secara total gitu, sehingga syukur alhamdulillah pada kegiatan tersebut bukan hanya gelar pribadi gitu, bukan hanya gelar pribadi non-litigation peacemaker yang kami bawa pulang, tetapi syukur alhamdulillah dari 157 desa dan 8 kelurahan yang ada di Kabupaten Sumbawa itu, ya hanya Desa Lenangguar yang mendapat gelar Anugerah Sasana Jagatita itu, dari Kementerian Hukum dan HAM gitu. Nah jadi, ASJ ini memang ada 3 komponen, jadi yang pertama itu adalah Desa Sadar Hukum,
yang kedua itu adalah desa ramah akan investasi, dan yang ketiga itu adalah, desa pariwisata. Mhm. Nah, jadi inilah yang memang termaktub di dalam, Anubawa Sasana Jagatita itu. Karena memang potensi-potensi yang ada di desa kami itu sangat baik untuk, kami kembangkan gitu. Ada sebuah air terjun Mhm. yang namanya air terjun Tebamurin, Iya. kemudian saat ini juga, kami itu akan menggalakkan bagaimana proses, bagaimana kita pariwisata itu untuk adanya wisata religi, Oh, iya. wisata religi. Karena salah satu potensi yang ada di, Desa Lenangguar itu adalah adanya pondok pesantren internasional di Amalela. Pak Oh, Din Samsudin punya iya. gitu, Pak Mmm, Din Samsudin punya. Jadi wisata religi ini adalah, ya semua yang ada itu kita komparasikan menjadi satu gitu. mhm, Jadi, religinya dapat, mhm, kemudian wisata alamnya Arung Jeram, para layang, kemudian juga Kelimbing juga akan dapat di situ. mhm, Nah, jadi inilah yang insyaallah, kami akan lakukan untuk proses, secara serius kami akan kelola ini. Dan kemudian juga dari segi aspeknya juga, kami menyertakan BUMDes yang ada di iya, situ. BUMDes. Jadi BUMDes sebagai leader-nya di dalam proses pelaksanaan ini dengan melibatkan, pemuda-pemuda yang ada di Desa Nangguar itu. Jadi BUMDes kita libatkan sebagai leader penyediaan modal. Jadi sehingga, dalam kesehariannya, ya BUMDes itu bisa memperoleh pemasukan Iya, daripada, kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, sehingga PADes daripada, Desa Nangguar itu ya insyaallah akan bisa meningkat gitu. iya. Nah, jadi Sangat itu. ini ya, Pak, ya, sangat Heeh, menarik ya kita iya, dengarkan ya, Pak, ya. iya, Jadi tidak hanya wisata juga, tetapi iya, ada religinya, kemudian dibalut juga dengan, peraturan desanya ya kan iya sih. tentunya sehingga masyarakat juga kepastian hukumnya juga lebih kuat, Iya, seperti itu. Baik, kita berpindah lagi di tahun 2025. Ada program dari Kementerian Hukum yaitu Paralegal Serentak. Jadi Desa Lendangguar ini juga mengirimkan kandidatnya atau perangkat desanya, iya, tokoh agama, dan tokoh masyarakat iya, mungkin, untuk mengikuti ini ya, Pak, ya, iya. Paralegal Serentak. Jadi, bisa diceritakan sedikit untuk yang di tahun 2025 ini? Oh, iya. Ya, tunggu saya, kembalikan sedikit, Mhm. nanti saya masih melanjutkan Oh, gitu iya. ya. Jadi di samping itu juga, ya kami juga pemerintah, Desa Linangguar itu, dalam setiap tahun itu kami mengeluarkan peraturan-peraturan Oh, desa, iya iya, peraturan desa KW-KW ya? desa, Mhm. peraturan-peraturan desa, ya terutama karena memang salah satu potensi yang ada di kami itu adalah potensi alam, sumber daya alam gitu. Jadi, di situ ada, lahan, persawahan, lahan perladangan, dan lahan peternakan gitu loh. Nah, di mana se kedua, kedua, apa namanya, aspek ini, kedua Mhm. faktor ini sering sekali bertabrakan, Oh, iya. sering kali bertabrakan. Di mana, kearifan lokal kita masyarakat di sana itu khususnya di Lombok itu, lebih banyak itu melepas hewannya, Bu. Oh, Lebih gitu. melepas karena mungkin kami memiliki lahan masih Mhm. cukup besar, cukup luas. Nah, kemudian dengan ternak yang memang begitu banyak, baik sapi, kerbau, kuda gitu, itu dilepas itu, Dilepas. dilepas. Jadi di hamparan. Nah, acap kali, karena memang, hewan ini dilepas, Mhm. nah jadi kadang-kadang sesekali itu masuklah ke Ke tanaman tanah orang, orang. karena kita menanam juga di tengah hutan Iya, berladang, berladang, kemudian sawah-sawah juga. sawah. Nah, jadi kita berladang acap kali itu masuk ke, Iya, apa, ke lahan orang. Jadi tentu akan di situ, ada antara masyarakat baik petani mhm, maupun yang punya hewan itu saling menyalahkan. iya, Tidak permasalahan pernah hukum ya, ya, Pak, ya, ya ini konflik. sudah masuk ke masalah Iya hukum iya, gitu. Jadi karena memang banyaknya potensi, luasnya lahan, adanya ini, ketika kami bertanya itu tentu tidak akan ada yang mau disalahkan. betul Ya, betul. bilang pemilik hewan, "Wah, hewan saya kan siapa tahu saya lepas di sini." Iya,
Nah, jadi kalau masuk ke situ berarti pagarnya nggak bagus. Nah, jadi bilang pemilik, apa namanya, tanaman juga, Mhm. nggak ada ceritanya, tanaman yang pergi ke hewan, pasti hewan yang datangnya itu. Jadi sehingga pemerintah desa ini melihat bahwa peraturan tentang pemeliharaan hewan ternak itu memang kita, keluarkan gitu, memang kita keluarkan karena memang, ini kita sangat-sangat membutuhkan. Karena memang untuk minimalisir debat-debat kusir yang Ada apa di yang masyarakat ya? ujung-ujungnya itu Heeh, akan membuat miskomunikasi gitu loh, miskomunikasi. miskomunikasi dan hubungan silaturahmi antar kita masyarakat itu akan terganggu. Tergantung. Jadi sehingga itulah yang, kita berikan. Jadi kalau misalnya besok lusa dan seterusnya ada laporan, "Oh hewan si A masuk ini." Nah coba Eee, kan ada satgas saya bentuk. Satgas coba pergi lihat pagarnya sesuai apa enggak, Mhm, hewannya betul apa tidak. Nah, setelah laporan dari satgas itu, mhm. ada semua elemen ini kita panggil di ruang mediasi, Iya, di kantor desa Lindang Luar itu, ya kita mediasikan. Ya silakan kalau berdasarkan ketentuan peraturan desanya, segini Bapak ganti rugi. Kalau mau bagaimana dan prosesnya ada musyawarah mufakat ya, tapi alhamdulillah karena masyarakat kita lebih banyak yang sadar tentang hal mhm, ini, ya jadi biasanya mereka, ya kita selesaikan kekeluargaan lah Pak, gitu iya, kan. Yang penting sama-sama kita ikhlas dan kita minta tidak jangan akan terjadi lagi hal seperti ini, gitu. iya, betul. Jadi itulah yang mungkin, sedikit ya kami lanjutkan Iya, kita tadi. iya, Nah, terkait memang dengan proses penyertaan, para legend. kepala legal, kepala apa namanya, warga, ya bagiannya ya syukur alhamdulillah kami menyambut baik dan kami memang sudah mengirim, utusan, mengirim dari staf Dari desa, Satgas tadi ya jangan-jangan ya, Pak, ya? dari Yang bagian dari kita kelompok sadar hukum, kita iya. bentuk kelompok Oh, sadar kelompok hukumnya Kadarkum ya. ya? Jadi kita ambil dari walaupun tidak semuanya, tapi minimal ketua, yang ada di Kadarkum ini yang Mhm. kita, eee, apa, Libatkan untuk libatkan untuk iya, pelatihan dan ini, gitu. dan yang dikirimkan tentunya yang memang selama ini sudah aktif ya, Pak, ya, Iya, dalam mengatasi permasalahan hukum seperti iya tadi ya, betul. perkelahian antar warga, Iya, kemudian saling menyalahkan, iya, ya kan. Namanya iya, ini, eee, kehidupan tapi yang memang tidak bisa diajak komunikasi kan, iya, kayak kambing sapi, "Eh, kambing kenapa kamu ini?" Itu iya, kan sesuatu yang iya, ini ya, jadi memang, peran serta dari Satgas, dari perangkat desa di sana memang sudah aktif ya, dan itu tidak terlepas dari Pak Kadesnya iya, sendiri ya, sampai berhasil menyabet 3 penghargaan ya di tahun 2024. Jadi kalau di tahun 2025 ini namanya Peacemaker Justice Award. peacemaker ya Iya, sesuai. karena sejatinya memang kepala desa ini adalah juru damai gitu. Oh, Jadi kalau perangkat desanya tuh paralegal. Jadi mhm, memang diajarkan mungkin walaupun sudah praktek secara langsung mengatasi permasalahan hukum di masyarakat, iya, tapi kan secara pendidikan ilmu hukumnya kan belum didapat, Pak. mhm, Jadi ketika pemerintah sudah menyiapkan program, jadi akan selaras dengan tugas dan fungsinya, iya, seperti itu. Baik, kita pindah ke pertanyaan selanjutnya, Pak. iya, Terkait lembaga mediasi tadi, iya, ya kan. Di tahun 2025 ini Kementerian Hukum telah membuka program pos bantuan hukum desa. betul. Mungkin bisa dijelaskan sedikit sejauh mana? Oke, Ya, silakan. oke, terima kasih Ian. Jadi syukur alhamdulillah di tahun 2025 ini di desa kami, Desa Nanggar telah kami bentuk ya pos, bantuan hukum desa, pos Bakumdes gitu ya. Karena memang mengapa hal itu kita rasa sangat penting, karena memang dunia yang ada hari ini itu banyak daripada kegiatan-kegiatan, masyarakat itu yang memang ya mungkin niatnya seseorang itu hanya bercanda, Mmm, niatnya itu hanya gurau dan segala hal, ternyata termaktub di dalam situ ya, di dalam candaan hal-hal yang lainnya di situ, itu ada tersinggungan kepada mhm, yang dihadapinya, yang berlawanannya. Jadi sehingga muncullah kasus-kasus hukum. Nah, sehingga dalam hal ini ya kita coba mengembalikan hal itu agar, perselisihan-perselisihan sifatnya yang tidak fundamental itu kita adakan, ya bisa kita selesaikan di, secara kekeluargaan yang ada di desa. Nah, mmm, syukur alhamdulillah kami dari pemerintah Desa Lindang
telah, mengirimkan kemarin 2 orang ya untuk diberikan pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan di Sumbawa sebagai bekal daripada, masyarakat kami yang akan kami berikan amanah untuk menyelesaikan terutama kasus-kasus yang mengenai, tentang masalah hukum yang ada Iya. di dalam desa Lingkungan. Iya. Berarti ini ya, Pak, ya, sebelum membentuk Posbankumdes, Ya, SDM-nya sudah ada dulu sudah gitu ada, ya. Jadi ya, nanti itu ke depannya juga bahkan ketika ada orang melapor itu akan diregistrasi. ya, Ada registernya dan itu akan, terdata secara setiap bulan entahkah berkala oleh ya, BPHN. Jadi ya, dia akan berkelanjutan seperti itu. Baik, tadi sudah dijelaskan bahwa banyak menyelesaikan permasalahan hukum yang ada di desa. Mungkin bisa kalau di Desa Lindang Luar itu apa, Pak, permasalahan hukum yang paling banyak? Apakah mungkin KDRT, warisan, atau tadi yang masalah ini ya, masalah, hewan, ternak gitu ya? Mungkin bisa dijelaskan, Pak? ya banyak, Bu Im. Jadi kami ini di desa itu menyelesaikan permasalahan masyarakat itu dari sejak tidur masyarakat, permasalahan di tempat tidur, sampai dengan permasalahan sudah bangun. Jadi saking banyaknya permasalahan-permasalahan, artinya ketika terjadi perselisihan di dalam rumah tangga seperti KDRT, ketika terjadi perselisihan karena anak, ketika terjadi perselisihan karena kenakalan remaja, ketika terjadi perselisihan karena hewan ternak dan hal-hal yang lain, ya semuanya itu syukur alhamdulillah kami Tidak selesaikan gitu. iya, Kami tidak biarkan sampai itu berlalu begitu saja, mhm, karena ini akan mengganggu harmonisasi di dalam masyarakat. Jadi, ya kita selesaikan, secara damai gitu, secara secara kekeluargaan keluargaan ya. di kantor desa dan kemudian ada ruangan khusus yang memang sudah kita, khususkan untuk penyelesaian masalah-masalah seperti itu. Iya. Selain mungkin kalau memang ya kadang-kadang ya kami ketika tidak begitu besar dan melibatkan banyak orang, ya bisa kita selesaikan di ruangan kepala desa saja Oh, gitu. iya. Jadi itu. Iya, berarti di Desa Lenangguar ini sudah jalan ya, Pak, ya, untuk akses kepastian hukumnya ya. Ya, Jadi memang sebelum melanjut ke ranah litigasi, itu diselesaikan dulu di desa ya. iya, Jadi, tentunya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya ada tantangan ya, Pak, ya. iya. Mungkin bisa dijelaskan tantangannya itu apa saja, Pak, dalam mengatasi permasalahan hukum yang ada di desa? Nah, tantangan-tantangannya sangat banyak sekali, Bu, ya. Jadi terutama begini, tantangan-tantangan yang ada itu biasanya dari masyarakat yang, berselisih ini, dari masyarakat yang berselisih ini. Karena mungkin rasa ego, kemudian masuklah orang lain di situ. Mmm, Padahal ini sebenarnya permasalahan-permasalahan yang kita anggap kecil gitu, iya. tapi acap kali biasanya langsung ke polisi, Oh, gitu. langsung ke APH. Mmm. Nah, kadang-kadang juga, di APH itu juga ya, apa kita bilang ya, hal itu langsung diterima kadang. Walaupun setelah kami tahu ya kami kontak Iya. pihaknya, mohon itu jangan diteruskan, dikembalikan gitu. Tapi Iya. syukur Tapi alhamdulillah, mungkin tugas mereka itu Pak, iya, menerima itu Pak, mereka mereka mengerti gitu. Jadi mereka nggak proses tidak kasusnya, diproses ya? jadi bagaimana lagi ya, kami, tetap akan diturunkan ke desa. Nah, kalaupun juga ada hal-hal yang misalkan ya terjadi di tempat karena semua di saya itu kita melakukan keterlibatannya, keterlibatan RT, keterlibatan RW, keterlibatan kepala dusun, keterlibatan tokoh adat itu, Iya, tokoh. itu semua itu kita libatkan dari situ. Nah, kalau mungkin belum selesai biasanya ada sih orang yang ngego, Iya. "Masa saya diselesaikan oleh apa, kepala dusun sih, ya sekali-kali ke desa kan ada Iya ego-ego iya seperti iya. itu gitu kan. Kadang-kadang rasa kurang puas gitu akan permasalahan yang dihadapi. Jadi ya sebenarnya sudah selesai Iya, di tataran dusun, tataran RT, tapi karena kurang puas bilang harus ke ruang kepala desa diselesaikan. Nah, jadi kadang-kadang itu sih ada kebanggaan. tantangannya gue jadi, dalam hal ini. Nah kemudian juga,
tantangan-tantangan kita itu yang paling utama. Selain itu juga kemudian yang kedua itu yang saya lihat itu tingkat pemahaman dalam tanda Pemahaman. kutip kita, dalam hal apa yang bisa dijerat, apa yang tidak bisa dijerat oleh hukum ini. Iya. Ini yang kadang-kadang, ini kadang-kadang ya tempat rancunya di situ. Berarti ini Heeh, SDM-nya atau masyarakatnya? masyarakatnya. Masyarakatnya. Karena memang Oke. jadi masyarakat kita kan ya masih saya sudah sampaikan di Mhm. awal tadi, kita masih hidup di desa, Iya, di di atas gunung, pegunungan. ya, di ketinggian ya kurang lebih 400 sampai 600 mdpl Iya, berada di sana. Nah, jadi itulah yang memang salah satu faktornya dan juga, kondisi masyarakat kami juga yang kadang-kadang iya. menyebabkan hal itu terjadi. Iya. Jadi Pak, ketika 2 orang paralegal ini telah ikut serta, Ya, jadi tidak hanya menyelesaikan permasalahan hukum jika terjadi di masyarakat, ya, jadi bisa juga melalui program non litigasi seperti penyuluhan hukum. ya, Jadi perpanjangan tangan dari Kementerian Hukum mungkin bisa, secara berkala dilaksanakan ke masyarakat. Jadi masyarakat juga paham gitu kan, kalau ada permasalahan hukum jangan langsung ke APH ya kan, ya. tapi diselesaikan dulu di tingkat dusun kah, ataukah di tingkat desa. Walaupun mungkin, lebih percayanya langsung ke kadesnya ya, Pak, ya. Berarti tidak salah, masyarakat memilih ya, saya pokoknya kalau sama kades baru mau diselesaikan gitu ya. Iya, kadang ada Jadi seperti itu heeh, gitu. jadi mungkin Iya, kedepannya mungkin bisa dilaksanakan kalau memang karena ini kan, dalam masa efisiensi anggaran. Mungkin iya, kalau secara berkelanjutan atau berkala kami turun ke sana, sebagai penyuluh hukum kan agak iya, sulit, tapi ketika sudah ada paralegal, kemudian ada kadesnya juga sudah ikut, kegiatan Paralegal Justice Award, ini kan ilmunya istilahnya sudah mumpuni karena nah, sudah menerima dari ahlinya langsung ya, Pak, ya. iya, Oke, pertanyaan terakhir. Harapan ke depan terhadap pengembangan paralegal desa atau kelompok Kadarkum yang ada di Desa Lenangguar? iya. Terima kasih, Bu. Jadi, tentu dalam hal ini, karena ini bukan hanya pekerjaan kita bersama. Mmm, Pekerjaan kita bersama dari tingkatan yang paling kecil itu adalah tingkatan RT, RW, mhm, kemudian kepala dusun, kemudian kepala desa, dan semua sampai atasnya. Ya paling tidak itu kami sampaikan ya penyuluhan-penyuluhan tentang masalah hukum iya, itu semakin diperbanyak. mmm, Penyuluhan-penyuluhan masalah hukum itu semakin diperbanyak, baik dari, mungkin dalam arti kantor Kementerian Hukum, ataupun dari mungkin kepolisian karena kami yang kadang-kadang sudah seperti itu, mhm, ataupun dari yang lain-lainnya, iya, dari yang berkompeten gitu, dari yang berkompeten. Jadi penyuluhannya itu adalah secara langsung gitu, mmm, bukan secara online, daring gitu. iya, Secara langsung saja ya, biar kurang biar greget ya, Pak, ya, kurang kalau saya greget kalau istilahnya kalau daring gitu, tapi secara langsung ya tapi still sebentar, Pak, tapi kan bagus, Pak, sambil masak, sambil jaga anak gitu kan sambil dengerin, enggak ya? Enggak, konsentrasinya Pak, yang nggak kurang. konsentrasi. Oke, Konsentrasinya yang kurang kalau iya, seperti itu. Jadi ini harapan yang paling tidak itu, di sini mungkin di, kantor Kementerian Hukum dan HAM, perwakilan NTB, kemudian juga, pihak-pihak yang ada, kepolisian, kejaksaan, dan hal yang lainnya itu, ya mungkin paling tidak itu, coba melakukan proses edukasi, iya, melakukan penyuluhan kepada masyarakat-masyarakat yang ada di, desa, khususnya mungkin di Desa Nanggar, ya tentang apa sih, bagaimana sih hukum-hukum itu sebenarnya. Agar ya kami berharap ke depannya ya tidak ada lagi, masyarakat-masyarakat kita itu tentu yang akan tersangkut masalah hukum ini. Itu muaranya ke sana, Bu. iya. Baik, sangat menarik sekali pada episode hari ini ya. Jadi kita, tidak perlu langsung datang ke Desa Lenangguarnya, jadi kita sudah menerima dan bercerita langsung dari kadesnya sendiri ya, bagaimana, daerah di sana, kemudian bagaimana permasalahan hukum yang terjadi di daerah Lenangguar, dan harapannya bahwa program dari entah itu Peacemaker Justice Award, Iya, kemudian paralegal serentak,
tidak hanya dilaksanakan secara daring ya Pak Iya, ya, tapi bisa juga secara langsung atau mengundang iya, para kades kembali untuk sosialisasi untuk materi hukum, dan tentunya diperkuat lagi dengan APH-APH ya Pak iya, ya, APH karena kalau memang Babin Kamtipmas, Babinsa itu kan ada di iya, desa-desa ya Pak ya, itu iya. lebih diperkuat kembali. Baik, Nah, kemudian ini mhm, satu lagi saya tambahkan, iya, maaf satu lagi ya, paling tidak mhm, itu, kami berharap gitu, produk-produk, litigasi mhm, kami, produk-produk yang sudah kami, buat, mhm, baik itu berita acara, surat mhm. perjanjian, misalnya kita damaikan, satu pihak yang bersengketa ini, itu paling tidak itu mendapat legalitas gitu Oh loh, ya, legalitas. dari, APH, dari pihak kejaksaan, tentunya dari hal-hal yang lain lah tentang agar jika di kemudian hari misalkan Terjadi. kasus ini terulang kembali pada objek yang sama, ya itu mereka bisa mengembalikan, kepada yang sudah yang sudah didamaikan, Yes, Mas. yang sudah sempat dimediasi, ya karena kami anggap itu masalah itu sudah Sudah selesai gitu selesai. loh. Nah dan juga kami pun, eee, anggota-anggota baik kades, kemudian juga staf yang sudah dilatih, selatih secara secara, eee, langsung ataupun tidak langsung tentang permasalahan hukum ini, penyelesaian hukum ini, mendapat legalitas gitu loh, mendapat legalitas, secara faktual dari APH-APH yang ada, baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi. Nah, jadi ini memang karena kelemahannya kami, eee, jujur saja mohon maaf kami sampaikan di sini bahwa kami itu bahwa bahwa Sasana Mhm, Jagatita itu mhm. belum diketahui sama kejaksaan di Oh kabupaten. ya, Begitu juga di Polres belum belum diketahui diketahui ya. sama mereka gitu. Mhm, Jadi adalah sebentuk, legalitas formal yang mhm, sudah kami atas kegiatan-kegiatan atau pekerjaan-pekerjaan mhm. yang sudah kami lakukan, Iya. seperti itu. Jadi, masukannya sangat baik sekali. Mungkin ini bisa menjadi bahan masukan juga dari, BPHN, Iya, jadi, Badan Pembinaan Hukum Nasional. Jadi bisa untuk masukan bahwa, apa yang sudah didapat itu tidak hanya berhenti sampai di sana gitu iya, ya, Pak, ya. Tetapi juga mungkin dari tingkat APH-nya juga mengetahui iya, bahwa ini sudah bersertifikasi paralegal seperti iya, itu ya. Tapi memang kalau untuk memutus sebuah permasalahan memang belum belum iya, bukan ranahnya ya, Pak, ya, iya, tapi lebih diakui hasil iya, dari, produk perdamaiannya iya, ya. iya, Ya, jadi kalau kita berbincang secara, terus ini tidak akan ada habisnya ya, Pak, ya. Tapi waktu juga yang iya, memisahkan iya. kita, semoga di lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali, berbincang kembali, membahas kembali tentang hukum. Baik, podcast kali ini akan saya tutup dengan pantun. Jalan ke ladang lewat pematang. Cakep, Cakep, cakep dong, Pak. cakep, Sambil memetik bunga cempaka. cakep, Hukum akan tumbuh gemilang jika cakep. desa turut menjaganya. Nah, Saya Indra Swati undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waalaikumsalam. sobat hukum.